Briefcase, expectations of many people. Halo teman-teman Harbers. Oke, jumpa lagi kita di Harbercast, Harber Podcast. Jadi kali ini bersama saya sebagai host. Perkenalan dulu, nama saya Intan. Saya salah satu dosen di Teknik Informatika. Nah, kali ini kita kedatangan tamu spesial. Ada 3 Sri Kandi ya dari Prodi Teknik Informatika Politeknik Harapan Bersama. Mungkin langsung aja kita ke 3 tamu spesial ini, langsung perkenalkan namanya, kemudian mungkin semester berapa, dan sekarang dari 3 mahasiswi ini juga sudah bekerja secara profesional, jadi bisa disebutkan profesinya apa. Silahkan mungkin dari yang pertama, Mbak. Oke, perkenalkan nama saya Nur Hafidah. Saya dari semester 8 D4 Teknik Informatika. Saat ini saya bekerja sebagai back-end developer di PT Astra Grafia Information Technology Jakarta. Ya, itu yang pertama. Jadi Mbak Nur Hafidah ini sudah bekerja di Astra Grafia Information Technology ya di Jakarta, dan di situ sebagai back-end developer. Jadi kalau yang nggak tahu back-end developer itu apa, itu sebenarnya kayak programmer, tapi lebih ke bagian back-endnya, lebih ke bagian datanya gitu ya. Lebih simpelnya seperti itu kalau teman-teman yang kurang tahu. Nah, sekarang yang kedua nih, kita kenalan juga. Karena yang kedua ini juga prestasinya banyak ya. Terus pernah jadi duta genre ya. Terus pernah beberapa kali juara karya ilmiah juga. Nah, sekarang kita kenalan nih sama yang kedua. Silahkan. Oke, perkenalkan nama saya Nur Arifia Gunarsi. Saya dari program studi D4 Teknik Informatika Politeknik Harapan Bersama. Saat ini saya sedang menempuh semester 8 dan alhamdulillah juga saya sudah bekerja di bagian front-end developer di salah satu perusahaan di Jakarta, yaitu PT Astra Grafia Information Technology. Oke, terima kasih. Mbak Nurul ini sama juga dengan Mbak Hafidah di satu PT yang sama, cuma berbeda divisi ya, tapi sama-sama programmer nih ya. Jadi cewek-cewek di TI ini itu juga bisa loh jadi programmer gitu kan. Nah, kemudian yang terakhir nih, kita kenalan lagi sama Mbak Nurlela ini juga baru selesai presentasi karya tulis ilmiah ya, atau presentasi terkait produknya, hasil karyanya di Jogja ya. Jadi Mbak Nurlela juga beberapa kali memenangkan lomba ya, dan sekarang juga sudah bekerja. Kita langsung kenalan dulu sama yang ketiga. Oke, baik. Perkenalkan, saya Nur Laila, biasa dipanggil Ella. Dan sekarang saya semester 8 D4 Teknik Informatika. Sekarang saya juga alhamdulillah ya bekerja di sebuah SMK ya, SMK di Tegal, SMK Stindo Kota Tegal. Dan di sini saya mengampu prodi TKJ ya, atau Teknik Komputer Jaringan. Nah, di situ juga mengajarkan siswa-siswa itu untuk belajar jadi programmer itu gimana. Terus mengajarkan siswa itu gimana sih cara bikin website atau aplikasi, dan dia juga bisa mengenalkan proses bisnisnya, entah freelance ya itu atau membuat sebuah aplikasi seperti itu. Ya, oke. Terima kasih Mbak Nurlela. Ini juga Sri Kandi TI ini juga jadi guru, tapi gurunya itu di bidang IT gitu ya, bukan guru di bidang lain, tapi memang benar-benar di bidang IT. Jadi ketiga perempuan ini ya, teman-teman semua, kita bisa simpulkan bahwa cewek juga bisa loh bergelut di bidang IT ya, bisa sukses juga loh di dunia IT gitu. Nah, yang pertama ingin saya tanyakan, mungkin kita balik ke belakang ya, gimana sih teman-teman ini kok bisa nyasar dalam tanda kutip ke TI, padahal kita tahu stigma masyarakat itu kalau yang kuliah di jurusan teknik atau teknik informatika itu banyak kan dominasinya itu cowok-cowok loh. Kok mau-maunya cewek-cewek ini yang cantik-cantik ini kok mau sih kemudian milih di teknik informatika itu kenapa? Mungkin dari Mbak Hafidah dulu. Kalau dari saya pribadi sih karena melanjutkan studi saya waktu SMK. Saya kebetulan juga belajar di prodi TKJ, Teknik Komputer dan Jaringan. Kemudian saya juga memang berniat atau bercita-cita jadi seorang programmer. Jadi saya memilih untuk masuk ke
prodi TI. Oke, nah ini berarti rule of life-nya itu jelas ya bahwa di situ dari awal itu udah mau jadi programmer nih gitu ya. Jadi programmer itu nggak hanya cowok-cowok aja, jadi cewek-cewek pun bisa. Nah ini contohnya Mbak Nur Hafidah karena tadi rule of life-nya itu udah jelas gitu ya. Kemudian mungkin dari Mbak Nurul, kenapa kemudian stigma masyarakat itu dipatahkan dengan masuk prodi TI? Oke, mungkin kalau dari saya sendiri itu karena dulunya kan SMA jurusan IPA ya Bu. Terus karena orang tua salah satu ibu tuh pengen anaknya tuh jago di bidang teknologi, jadi ya udah kita masuk ke teknik informatika aja. Insya Allah kan katanya ridhonya ibu juga ridhonya Allah gitu ya. Intinya Insya Allah semuanya diperlancar. Alhamdulillah sampai saat ini bisa sampai di titik ini. Alhamdulillah semuanya lancar. Oke, alhamdulillah. Berarti kalau dari Mbak Nurul sendiri itu dorongan dari orang tua ya. Mungkin dari wawasan dari orang tua udah paham nih. Kayaknya nih bisa loh anak saya itu bergelut di dunia teknologi, di dunia IT, dan akhirnya harapan dan doa ya dari orang tua itu tercapai gitu ya. Meskipun belum lulus, Mbak Nurul ini juga sudah bekerja ya di perusahaan teknologi. Nah, kalau Mbak Nur Laila kenapa masuk TI? Oke, dari saya sendiri ya. Emang dari SMA, emang SMA-nya bukan SMK ya, SMA IPA gitu ya. Dari dulu emang suka di teknologi ya. Kebetulan kakak saya juga IT, adik saya juga jago di bidang IT. Nah, saya juga dari kecil ya, dari SMA itu emang lebih ke IT-nya. Akhirnya ya udah di Poltek juga ada IT kan, akhirnya masuk ke situ. Nah, kebetulan saya juga di SMA kan ikut di organisasi kan. Nah, di TI juga kan di situ ada HMPTI kan atau Hima Prodi TI. Nah, di situ mengasah soft skill, tidak cuma hanya hard skill ya. Di situ tuh bisa mengasah public speaking gitu ya. Biar kita itu tidak hanya cuma diem bekerja gitu kan. Iya, betul. Kita juga bisa berkomunikasi lancar gitu. Oke ya. Terima kasih Mbak Nur Laila. Iya, itu juga hal yang baik ya bahwa tadi berawal dari lingkungan ya di keluarga ada IT, kemudian Mbak Nur Laila juga mungkin hobi berorganisasi gitu ya, aktif berorganisasi sehingga Prodi TI juga bisa loh, maksudnya di situ ada organisasi juga, kemudian Mbak Nur Laila bisa ikut di situ gitu ya. Jadi alhamdulillah bisa sesuai dan lancar sampai sekarang gitu ya. Oke, back to main point ya, bahwa di sini topik yang utamanya adalah kok bisa sih cewek ini ya udah masuk TI kok kerjanya juga bagus gitu ya, kerjanya itu profesional di dunia IT dan udah bagus kerjaannya tapi belum lulus juga, tapi kok udah bisa kerja di sana gitu ya. Dari TI itu sebenarnya gimana sih belajarnya, itu apa aja sih kok yang masih semester 8 kok bisa kerja di Jakarta ya, padahal masih semester 8 tapi perusahaannya di Jakarta, itu seperti apa? Mungkin bisa dijelaskan relevansinya. Silahkan Mbak, dari Nurul gimana, kenapa bisa bekerja, kemudian ada supporting apa sih dari TI sehingga Mbak Nurul ini bisa bekerja secara profesional? Oke, baik. Jadi kan waktu semester 7 kemarin ya Bu, kan ada program magang ya Bu. Dari Prodi juga disuruh magang, dari Kampus Merdeka itu programnya Kemendikbud juga ada yang namanya program Kampus Merdeka. Nah, di sini saya ikut program magang Kampus Merdeka. Nah, di situ saya coba apply, alhamdulillah juga interview dan alhamdulillah juga diterima. Terus setelah mengikuti program magang tersebut, ternyata untuk materi dan kompetensi yang dilaksanakan di program magang tersebut tuh tidak jauh dari prodi. Jadi apa bahasa pemrograman yang kita pakai, terus juga cara kita kerja sama berkelompok itu seperti apa, terus juga dari mentornya itu kita dididik seperti apa, jadi tidak jauh beda dengan prodi. Nah, di situ saya sendiri, apalagi saya basicnya dari SMA, belum tahu dunia kerja itu seperti apa, jadi gini dunia kerja, bekerja dengan tim itu kayak gini. Jadi di situ saya juga belajar dari prodi, dari semester 1 hingga semester saat ini ternyata sangat membantu sekali, karena waktu magang juga apa yang saya pelajari di prodi saya yang lakukan di magang itu sama. Akhirnya dapat rekrutmen dari Sentral AI, waktu itu perusahaan yang tempat saya magang, di situ dapat tawaran
disuruh gabung di salah satu perusahaan di Jakarta itu. Oke, berarti berawal dari program Kampus Merdeka ya, kalau Iya, teman-teman betul. tahu MBKM ya. Iya. Di situ tuh salah satunya itu Mbak Nurul ikut magang, kemudian dari proses magang itu mungkin proses magang itu disupport ya sama prodi dan dikonversi ya waktu Iya, itu ya, betul. dikonversi secara SKS-nya, dan baru setelah dapat lingkungan magang yang baik, Mbak Nurul ini diminta untuk join ke perusahaan Astrografia ya, atau biasanya disebutnya Agit. Iya, Oke, betul. nah di Jakarta. Nah, mungkin Mbak Nurul ini kan juga kan selain jago coding ya, dia juga kan kemarin sempat jadi duta genre ya. Tentu di situ butuh public speaking. Terus pernah juga lolos pendanaan kreativitas mahasiswa ya, program kreativitas mahasiswa yang didanai oleh Kemendikbud ya, dari Dikti. Nah, itu kan juga membutuhkan presentasi yang bagus, cara menulis yang bagus juga ya. Nah, belajarnya dari mana sih Mbak Nurul? Skill hard itu kan hard skill diimbangi soft skill ya, Soft itu bagus skill, sekali. betul. Nah, itu mungkin bisa diceritakan Mbak Nurul. Oke, untuk waktu dulu itu kan kenapa suka karya tulis ilmiah ya Bu? Karena waktu SMA juga pernah lolos salah satu LKTI tingkat nasional itu di Universitas Jenderal Sudirman. Nah di situ pertama kalinya saya mempresentasikan hasil karya saya di tingkat nasional. Jadi di situ emang awalnya karena masih grogi ya Bu, akhirnya di situ sambil belajar terus juga sering lihat YouTube-nya Vina Maulina. Karena dia kan public speaking-nya bagus ya Bu. Di situ saya belajar terus hingga waktu ada pemilihan duta genre juga, di situ saya memberanikan diri ikut duta genre meskipun ada pesimisnya sedikit, tapi saya coba, alhamdulillah bisa sampai tahap final, bisa masuk juara. Di situ saya pertama kalinya bisa pede ngomong di depan umum secara langsung. Oke, ada relevansinya nggak mungkin di TI Mbak Nurul ikut kegiatan apa atau ada mata kuliah apa sehingga public speaking-nya itu bisa terasah juga gitu? Kalau Mungkin dari- teman-teman pengen tahu kan ya. Kalau dari prodi sendiri kan sering presentasi ya Bu. Di situ apalagi kemarin big project juga dari semester 5 apa semester Semester berapa, 5 Kak? dan Iya, 6 ya. Iya, semester 5 dan 6. Di situ mengasah kita public speaking, bagaimana cara presentasi project itu seperti apa, cara mengomong di depan umum itu seperti apa. Gitu Bu. Jadi lama-kelamaan ya semakin diasah semakin bagus. Oke, ya. Itu tadi ya teman-teman penjelasan dari Mbak Nurul bahwa memang hard skill dan soft skill itu seimbang ya. Sama juga nanti Mbak Nur Laila ini kan sebagai guru ya, pasti sebagai guru itu juga butuh public speaking yang bagus ya. Nah, mungkin Mbak Laila bisa menjelaskan juga, minta tolong penjelasan sedikit aja ya, pengalamannya seperti apa sih di guru, menjadi guru itu seperti apa, kemudian relevansi dengan di Prodi TI itu seperti apa. Oke, baik. Langsung aja ya. Pengalaman saya dari menjadi guru ya, guru TKJ itu alhamdulillah ini berarti udah mau 2 tahun ya saya ngajar. Terus di situ banyak pengalaman yang saya ambil. Nah, di situ dari melatih public speaking, kemudian ada mengontrol siswa-siswa kayak gitu kan. Kayak semacam kayak mendiskusikan sesuatu kayak gitu kan. Jadi terbiasa dari saya semenjak saya SMA di situ organisasi, kemudian masuk ke MPTI ya, kemudian saya ingin keluar dari bukan keluar dari TI ya, bukan, tapi pengalaman dari luar ya, bagaimana sih ya di dunia kerja itu bagaimana. Nah, di luar itu juga bukan hanya mahasiswa TI, tapi bukan dari orang luar ya. Betul. Kayak misalkan lebih dewasa dari saya gitu kan, jadi kan pengalamannya lebih besar. Apalagi di sana juga sudah ada yang banyak yang udah S2 itu kan. Wih, guru-gurunya ya. Pengalamannya banyak banget di situ. Enak pokoknya gitu. Iya. Oke, terima kasih. Nah, mungkin yang ingin ditanyakan juga kan teman-teman ini kan profesional ya. Udah masih semester 8 tapi sudah bekerja secara profesional. Artinya teman-teman kan juga pasti punya penghasilan ya. Benar nggak? Koreksi kalau salah loh, bener kan ya? Jadi kan punya penghasilan, artinya teman-teman ini lebih mandiri dibandingkan mungkin yang pada saat semester 8 ini belum profesional gitu ya. Nah, kemudian ini yang paling menjadi kebanggaan adalah yang cewek-cewek ini itu bisa bekerja juga di di perusahaan Jakarta. Itu ceritanya gimana kok bisa kita ada di Tegal gitu ya, di daerah Tegal yang mungkin daerah kecil, kota kecil, kok bisa sih bersaing di Jakarta gitu. Mungkin Mbak Hafidah, caranya gimana sih kerjanya gitu? Kalau
proses pekerjaan sih karena kita sekarang di era teknologi ya, jadi otomatis kita itu lebih memanfaatkan yang namanya remote. Jadi Yes, kita tuh bekerja dari rumah secara betul. online. Itu tugas itu bisa dibagikan secara meeting secara online, jadi itu udah terjadwal. Kemudian nanti pengerjaan tugasnya itu bisa dilakukan secara remote. Iya, betul sekali. Karena kita itu dari bidang teknik informatika sehingga banyak sekali pekerjaan yang sekarang remote ya. Nah, apa namanya, bisa dari rumah, bisa dari kafe ya, bisa dari tempat tidur, dari mana aja. Everywhere, everywhere kita bisa mengerjakan banyak hal karena sekarang juga sudah masif tentang pekerjaan yang remote. Makanya di dunia teknik informatika ini sangat wajar, sangat lumrah kalau pekerjaannya itu secara remote gitu ya. Berarti Mbak Nurul sama Mbak Hafida ini pekerjaannya secara remote ya? Iya, betul. Oke. Nah, kita kan mungkin ya dari kampus yang kecil, dari kota kecil juga gitu ya. Nah, kok bisa teman-teman itu dengan pede gitu ya, apa namanya, bersaing di perusahaan yang ada di Jakarta gitu ya. Ritme atau bukan ritmenya ya, atmosfernya seperti apa sih di perusahaan tersebut ketika berkenalan, kemudian oh saya dari Tegal nih, kayak gitu-gitu. Itu pengalamannya seperti apa sih? Mungkin dari Nurul deh. Oke, mungkin kalau misal dari saya sendiri, kalau kampus sih nggak mempermasalahkan ya Bu, karena kita kampus bagus juga belum tentu kualitas dari masing-masingnya tuh bagus. Jadi bagaimana cara kita untuk mengasah skill kita di dunia teknologi, apalagi dunia pekerjaan. Kalau misalkan di salah satu perusahaan Agit sendiri, kita tidak pernah memandang bulu itu dari universitas mana, dari kampus mana. Yang penting kalau misalkan kita punya skill, ya udah kita, kalau misalkan emang sudah direkrut, kita menjalaninya dengan baik. Jadi tidak mempermasalahkan itu kampus mana. Oke, betul. Berarti get point bahwa kita nggak perlu minder nih kalau misalkan dari kampus swasta mungkin atau dari kampus yang berada di kota kecil gitu ya, di daerah gitu. Kita nggak usah minder karena ketika kita punya skill gitu ya, ketika kita punya kemampuan, pasti kemampuan itu akan diapresiasi juga gitu ya. Tetap aja seperti itu. Oke. Kemudian mungkin dari apa namanya, dari perempuan-perempuan ini itu kan akhirnya bisa bekerja secara profesional itu ya. Ada nggak pengalaman-pengalaman yang di dunia profesional yang mungkin berbeda dengan di kampus, atau sebenarnya di dunia profesional itu dapat pengalaman juga loh dari kuliah gitu ya. Dari kuliah itu juga mungkin dari pelajaran-pelajaran atau interaksi teman-teman dengan dosen itu bisa berguna gitu buat di perusahaan. Itu seperti apa? Mungkin Mbak Hafida. Kalau sebenarnya sih saya bersyukur banget sih bisa sekolah di sini, karena alhamdulillahnya itu programnya itu benar-benar menerapkan sesuai match dengan apa yang ada di dunia kerja. Jadi implementasi saya di dunia kerja juga jadi lebih mudah seperti itu sih. Buat pengalaman dari dunia kerja itu juga sebenarnya banyak banget yang didapat, itu jelas banget banyak. Perbedaannya juga saya benar-benar ngerasain perbedaannya. Cuman dari lebih ke arah soft skill-nya, jadi pengalaman soft skill-nya itu yang sebenarnya lebih banyak didapat di dunia. Oke, tapi berarti secara hard skill dan kemampuan teman-teman sudah mulai diasah di perkuliahan gitu ya? Oke, get it. Nah, baik teman-teman semua, terima kasih. Saya sangat mengapresiasi para cewek-cewek ini yang secara setelah saya menyimpulkan gitu ya hasil dari diskusi kita. Jadi yang pertama itu ternyata stigma masyarakat yang menganggap bahwa perempuan itu tidak bisa atau kurang kalau misalkan masuk teknik, kalau misalkan masuk teknik informatika, ternyata bisa terbantahkan juga gitu ya, karena ada para programmer cewek di sini gitu ya. Nah, kemudian itu juga dibuktikan stigma itu tidak hanya teman-teman tuh lulus aja, tapi ternyata sebelum lulus teman-teman yang ada di sini bertiga ini itu juga bisa bekerja secara profesional sebagai expert di bidang IT gitu ya. Nah,
Kemudian kita juga dari diskusi ini juga bisa menyimpulkan bahwa tadi meskipun kita dari politeknik atau kota kecil atau dari politeknik swasta, tapi dengan skill ya, dengan kemampuan yang diasah dari prodi, kemudian teman-teman juga mungkin belajar melalui MBKM yang disupport oleh prodi juga, ternyata bisa loh kita itu juga bersaing di kancah nasional gitu ya. Kita bisa profesional secara remote dan lain sebagainya. Oke, harapannya bertiga ini tetap berkarir dengan baik ya, tetap humble gitu ya, terus kemudian bisa mewujudkan mimpi-mimpinya. Oke, mungkin itu saja podcast kita kali ini. Jadi izinkan saya sebagai host menutup podcast kali ini dengan satu bait sajak. Jadi sajaknya begini. Begitulah perempuan, banyak yang sering mengabaikan, banyak pula yang tidak mempercaya. Tapi inilah perempuan Indonesia, hadir berdaya mengubah dunia. Terima kasih untuk teman-teman semua. Saya akhiri podcast kali ini. Bagi cewek-cewek yang mau masuk TI jangan ragu, atau cowok-cowok juga yang masuk TI jangan ragu, karena di sini kita akan bersama-sama belajar bagaimana nanti teman-teman bisa profesional di dunia industri. Our briefcase, expectations of many people.